Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun masih bersama saya Andi Mutia Saputri, tentunya masih di Patriot Ainus TV yang akan menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Kota Agung, dan instansi unsur maritim wilayah kerja Pelabuhan Kota Agung menggelar vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk pegawai. Instansi unsur maritim dan tahap pertama untuk Dharma Wanita di halaman kantor UPP Kota Agung, Selasa 3 Agustus 2021. Hadir dalam kegiatan vaksinasi, Kepala Kantor UPP Kota Agung Kapten Tohara SE MMMAR MMTR Tamrin SKM MKM Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang, Wilayah Kerja Teluk Semaka. Ketua Tim Vaksinator Dr. Aziz Wibowo dari KKP Kelas 2 Panjang, perwakilan Pertamina Pelda M. Irfai dan Pos TNI AL Kota Agung. Bribka Darmanto dan Pos Pol Airut Kota Agung beserta seluruh jajaran instansi unsur maritim. Menindaklanjuti surat Menpam RB nomor B75 MKT 002021 tanggal 14 Juni 2021 perihal himbauan pelaksanaan apel pagi dan sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor UM 006 2624 PHB 2021 tanggal 30 Juni 2021. Perihal himbauan pelaksanaan apel pagi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebelum dilaksanakan kegiatan vaksinasi. Kantor UPP Kelas 3 Kota Agung dan instansi unsur maritim Wilker Kota Agung memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sela kegiatan vaksinasi, Kapten Tohara menjelaskan, Baik, untuk tanggal 3 Agustus ini merupakan lanjutan dari vaksin pertama yang sebelumnya dilaksanakan tanggal 6 Juli 2021 dan dilanjutkan dengan vaksin yang kedua tanggal 3 Agustus 2021. Meliputi pegawai UPP Kota Agung bersama instansi unsur maritim wilayah Kota Agung. Berkaitan yang tanggal 3 Agustus 2021, kita juga mengadakan vaksin tahap pertama, tahap ke-1, yaitu dari unsur Dharma Wanita Pelabuhan UPP Kota Agung dan tenaga kerja bongkar muat wilayah kerja Kota Agung dari Perkasa dan dari kapal-kapal yang beroperasi di wilayah kerja Kota Agung dari kru kapal termasuk dari Pertamina untuk dilaksanakan vaksin tahap ke-1 berbarengan dengan vaksin tahap ke-2. Untuk vaksin tahap kedua yaitu seperti vaksin tahap yang ke-1 yang tanggal 6 Juli 2021 dilanjutkan untuk vaksin kedua tanggal 3 hari ini, hari Selasa Agustus 2021 itu dari seluruh pegawai UPP Kota Agung berjumlah 28 dan ditambah dengan pegawai ataupun anggota instansi unsur maritim dari Posal Kota Agung
dari Polairut Kota Agung dan bersama dari Pertamina Kota Agung yang untuk tahap kedua. Di luar itu untuk tahap ke-1 itu ada dari Dharma Wanita. Dharma Wanita pegawai UPP Kota Agung dan tenaga kerja bongkar muat wilayah kerja Kota Agung, dan ada beberapa kru kapal tunda yang beroperasi di wilayah kerja Pelabuhan Kota Agung. Kita serempak untuk mengadakan vaksin ke-1 dan vaksin ke-2. Ya betul, nanti mungkin untuk selanjutnya nanti kita dari UPP Kota Agung akan berkoordinasi dengan KKP Pelabuhan Panjang untuk melaksanakan vaksin yang kedua yang berkaitan vaksin yang pertama dilakukan di wilayah kerja Kota Agung. Baik, untuk vaksin yang pertama dan kedua kita tidak kemungkinan tertular dengan COVID-19, tetap dilakukan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu tetap dijalankan karena vaksin itu tidak menjadi jaminan untuk bisa terinfeksi ataupun terkena dari virus COVID. Protokol kesehatan, mencuci tangan maupun memakai masker dan menjaga jarak itu wajib untuk tetap dilaksanakan. Walaupun itu sudah melaksanakan vaksin ke-1 maupun vaksin kedua, khususnya di wilayah kerja Kota Agung maupun pegawai di Kota Agung bersama instansi unsur maritim dan tenaga kerja bongkar muat maupun kapal-kapal yang beroperasi, kapal-kapal tunda di wilayah Kota Agung. Jadi mereka adalah garda terdepan yang harus bisa menjaga protokol kesehatan sendiri. Untuk tenaga kesehatan, kebetulan kami sudah berkoordinasi, itu dikirimkan dari tim kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Pelabuhan Panjang yang ada berjumlah kurang lebih 13 orang. Beliau-beliau yang akan memvaksinator untuk kegiatan vaksin 1 dan vaksin kedua. Kegiatan vaksinasi ini adalah lanjutan dari vaksin pertama yang sebelumnya dilaksanakan 6 Juli 2021. Kegiatan vaksin meliputi pegawai UPP Kota Agung bersama instansi unsur maritim wilayah kerja Kota Agung dan Dharma Wanita. Tambah Kapten Tohara, hari ini bersamaan dengan vaksin tahap kedua, kami juga mengadakan vaksin tahap pertama. Dari unsur Dharma Wanita UPP Kota Agung, tenaga kerja bongkar muat Bahari, Perkasa, dan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah kerja Kota Agung, kru kapal tunda, serta Pertamina. Untuk yang sudah melakukan vaksin pertama atau kedua, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena vaksin itu tidak menjadi jaminan kita untuk tidak terkena virus COVID-19, pesan Kapten Tohara. Lanjutnya, tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan maupun memakai masker dan menjaga jarak. Itu wajib untuk tetap dilaksanakan walaupun sudah melaksanakan vaksin pertama maupun kedua. Khususnya di wilayah kerja Kota Agung, baik pegawai UPP Kota Agung maupun instansi unsur maritim dan tenaga kerja pelabuhan, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Kota Agung. Mereka adalah garda terdepan yang harus menjaga protokol kesehatan, pungkas Kapten Tohara. Sementara Koordinator KKP Wilker Teluk Semaka Tamrin mengatakan, sehat semuanya. Saya mewakili pimpinan kami di Bandar Lampung atas nama wilayah kerja Teluk Semaka. Kami hanya menyampaikan pesan bahwa untuk penyelenggaraan vaksin pertama dan kedua yang diselenggarakan di KUPP kelas 3 Kota Agung, dilaksanakan pertama tanggal 6 Juli 2021 dan sekarang tanggal 3 Agustus 2021 merupakan pelaksanaan vaksinasi kedua untuk kurang lebih 40 orang yang akan kemudian kita melaksanakan vaksinasi yang pertama untuk populasi sebanyak kurang lebih 48 orang yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur maritim dan TKBM, Dharma Wanita, milik KUPP kelas 3 Kota Agung, dan pelaksanaan vaksinasi terhadap kru kapal alat angkut yang memang beroperasional di wilayah kerja Teluk Semaka. Pesan kami adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker secara tertib, baik itu masker medis maupun kain, tapi disarankan untuk menggunakan masker 2 lapis kalau kita berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir,
lalu disempatkan sehari itu setidaknya 15 menit pada jam 10 pagi berjemur untuk mendapatkan asupan vitamin D3 sebagai bahan imunitas tubuh. Pandemi ini masih akan terus berlanjut, kita harus meningkatkan imunitas, harus bahagia, menaati peraturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Semoga semua sehat dan mengikuti pesan dari pemerintah untuk berpartisipasi mengikuti vaksinasi. Demikian, terima kasih. Saya mewakili pimpinan kami di Bandar Lampung, kami menyampaikan bahwa untuk penyelenggaraan vaksin pertama dan kedua yang diselenggarakan di UPP Kota Agung diselenggarakan pertama pada 6 Juli 2021 dan yang kedua 3 Agustus 2021. Kami juga melaksanakan vaksinasi tahap pertama untuk populasi sebanyak kurang lebih 48 orang yang terdiri dari beberapa unsur maritim, dharma wanita, dan kru kapal yang beroperasi di Kota Agung. Lanjut Tamrin, saya berharap agar tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker secara tertib, baik masker medis maupun masker kain. Disarankan untuk menggunakan masker 2 lapis kalau kita berinteraksi dengan banyak orang. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu disempatkan dalam sehari sekitar 15 menit pada jam 10 pagi berjemur untuk mendapatkan asupan vitamin B3 sebagai bahan imunitas tubuh. Intinya, selama pandemi ini masih berlanjut, kita harus meningkatkan imunitas, menaati peraturan pemerintah dan pesan dari pemerintah untuk berpartisipasi mengikuti vaksinasi. Tutup Tamrin. Untuk diketahui, berdasarkan data akhir yang awak media terima, jumlah vaksinasi kedua adalah 40 orang. Dan vaksinasi pertama 63 orang, jadi total vaksinasi 103 orang. Dari Tanggamus, Adi Patriot iNews TV melaporkan. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sahbaiti beserta seluruh kru Patriot iNews TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.